Desat. Udah direk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandupes, kembali lagi di Rumor Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 12 IPK 3 akan melaksanakan perdebatan antara pro dan kontra mengenai wanita karir. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada beberapa laki-laki yang kontra tentang wanita karir. Sedangkan di sebelah kiri saya ada wanita-wanita cantik yang sangat pro terhadap wanita karir. Nah, saksikan dan simak videonya ya. Sebelumnya gimana kabar teman-teman? Oh, kabar kami baik, cegak semua. Yang cewek bagaimana? Aman? Aman. Nah, di sini kan berhubung Iya. kita pembahasannya tentang wanita karir. Ya, ada main. Menurut kalian penting tak perempuan itu kerja? Penting. Penting. Tidak penting cuy. Kontra dong. Oh iya, tidak penting, tidak penting. Kenapa? Karena Nama awak Enggak kontra dong. Kalian kenapa sih kalian nggak setuju untuk wanita karir? karena wanita itu kerjanya di rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Ya Menurut kan kalian gimana? Tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya karena terkadang kan perempuan itu menggunakan uangnya itu membeli sesuatu kan kebutuhannya sesuai uang sendiri. Nggak harus punya suami. Punya keinginan sendiri. Bagaimana? Ya kan kalau dibelanjakan terus untuk kebutuhan emang boleh. Oh, boleh. Untuk misalnya kalau perempuan mau beli tas Hermes, Louis Vuitton, Rugi dong. Chanel, Dior, bisa nggak kalian bikin? Bisa. Tergantung Hakim. Hakim serba ya. Nah, ini podcast yang tidak berbobot. Jelas banget. Gimana? Kalian tapi kontra. Kalian sisa loh, kalian sisa tidak loh. Ya, kalian ini telah bantala. Kenapa? Kenapa? Mereka bilang mereka setuju dengan wanita karir. Mereka harus punya pekerjaan untuk menghasilkan buat diri mereka sendiri. Tapi kalian itu kontra, kalian tidak setuju. Kenapa kalian tidak setuju? Ya kan karena perempuan itu kan lebih baik di rumah. Biarkan suami aja yang bekerja gitu. Bagaimana? Jawab cepat masuk Minang juga nggak apa-apa. Minang aja kita semua ini bantai aja lagi. Monggo dah. Ini nggak bisa membuat ketawa dong nih. Iya. Kalau damai bawa wanita karir itu. Iya. Menurut Damai ya setuju untuk menjadi wanita karir. Kenapa? Kenapa? Pertama, diajarkan mandiri dari sejak kecil. Yang kedua, mungkin ada beberapa kasus yang dimana wanitanya itu kerja di rumah, menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk suaminya. Tapi dikala suaminya itu meninggalkan dia tidak punya apapun yang aset yang dia punyai, dan dia tidak tahu harus bagaimana ke depannya tanpa suaminya ini. Nah, Dami tidak mau jadi orang seperti itu. Oh, berarti siap-siap menikah untuk siap ditinggalkan ya, Ustaz? Bukan gitu, Ustaz. Cuma kita kan tidak tahu ke depannya gimana, ada masalah apa. Jika suaminya nanti kekurangan uang dan membutuhkan duit, jika sang istri juga nggak punya simpanan atau lain sebagainya, kan susah, Ustaz. Masa minjam ke bank? Nah, di situ fungsinya istri bekerja untuk menyimpan keuangan. Jika kalau suaminya butuh, istrinya ada, Ustaz. Kan saling melengkapi. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut Sapi. Ya, gimana menurut kalian ya? Ya. Menurut saya Lanjut aja. Lupa. Kita nih bahasanya Indomie. Iya. kalau menurut saya itu perempuan itu lebih baik di rumah. Soalnya kan kalau dibiarkan kerja di luar itu lingkungannya itu nggak baik. Iya. Iya. Kan Betul, dia Mas. berbau nanti laki-laki terhadap perempuan. Iya. Ini kan
Tidak. Kenapa? Karena bisa saja perempuan ini bekerja dari rumah. Melalui media sosial dia bisa jualan. Terus gimana? Itu kalau yang kerja di luar setuju nggak? Kalau kerja di Kalau luar, yang kerja di luar setuju nggak? Setuju. kalau Kim gimana Kim? Menurut saya, Ya, sedangkan wanita itu derajatnya lebih ditinggikan daripada laki-laki. Ya. Kalau di luar ntar banyak yang ngeliat kan apa yang nggak patut dilihat. Cemburu. Jadi intinya tidak ingin memperlihatkan wanitanya ke dunia luar. Ya. Loh, tapi kalau misalkan kalian tidak bisa menafkahi gimana? Bisa. Masa kami makan cinta dari kalian? Kan nggak bisa. Kan bisa. Laki-laki itu kan harus tanggung jawab. Tanggung jawab, tapi kalau tidak cukup kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, biaya sekolah dan lain-lain sebagainya macam, bagaimana? Kalau dia Standar. Ya, bagaimana? Ya intinya sabar aja lah. Saling Mana bisa Sabar, mah? terus pasti ada. Iya. Tapi kan rezeki itu dijemput. Iya. Iya. Kalau kita diam di rumah kan gak datang rezekinya. Kan suaminya bekerja. Iya, suaminya bekerja cukup nggak untuk menafkahi istri? Insya Allah cukup. Kalau nggak cukup bagaimana? Itu tergantung istrinya. Tergantung Istrinya pandai istri. hemat, ya pasti cukup. Tapi kalau istrinya boros, Kalau gaji suami cuma 200 sebulan, sedangkan biaya rumah tangga banyak, gimana mau dicukupin? Mau beli kalender 1 tahun? Nggak mungkin dong. Menurut Suci gimana sih? Itu suci juga sih. Secai. Ngomonglah Secai. Kenapa malu-malu Secai? Menurut Secai gimana? Setuju nggak wanita itu kerja di rumah? Setuju. Setuju kerja di rumah? Berarti wanita itu emang harus di rumah atau tidak? Tergantung sih. Tergantung. Kenapa tuh tergantungnya? Tergantung kebutuhan. Gimana? bukan menang. Iya. Menurut saya gini. Kalau ya. dia gimana lo? Kayak gini ya. Kan Syafiq bilang tergantung kebutuhannya yang gimana kan? Iya. Kebutuhan. Ya, keperluan Enggak sih ya, mungkin. kalau menurut Uda tuh bukan kebutuhan sih. Kan pasti perempuan tuh juga awalnya dia juga pengen mengembangkan sesuatu yang dia bisa, terutama dalam karir. Kalau dalam karir misalnya si perempuan punya keahlian dalam kuliner atau dalam perbutikan pakaian gitu kan, dia juga pengen dong bernuansa sama dunia luar juga, nggak harus di rumah. Karena kalau cuma di rumah juga pasti gimana ya, ya seperti itulah. Icun tanggapannya Cun. Setuju nggak? Tidak. Bernuansa butik dan makanan. Tidak. Tidak, kenapa? Karena belum tentu anu. Lanjut. Enggak, dia masih masalah. Karena belum tentu bisa melupakan dia antara pergi begitu saja. Iya. Gini. Kalau lagi gini. gitu ya nak tahu dengan Gini. Dia angkat tangan aja, angkat tangan. Sedangkan suami itu kan bekerja di luar. Iya. Sedangkan istri itu di rumah. Seharusnya istri itu melayani suami dan mengasuh anak. Kalau Ntar kalau seandainya istrinya pergi, terus siapa yang menjaga anak dan rumah tangga? Nah, itu juga kata Kim. Gimana kalian jawabnya? Ya. Kalau misalkan kalian juga bekerja, siapa yang mengasuh anak dan rumah? kan ada babysitter. Misalnya kalian pergi kerja tuh. Nanti siapa yang menyamba gitu? Siapa yang menggulai? Ya, tanah, oke? Ya kan kalau sama-sama berpenghasilan berarti bisa dong nyewa IRT atau babysitter. Kan bisa dibantu sama yang dua itu. Ya bisa pakai ART, babysitter. Bagaimana kalian tanggapannya? Dari mana? Ya. Kan kita sama-sama berpenghasilan. Saya tidak berpenghasilan. Iya, seandainya tidak cukup Masih honor? penghasilan tuh.
tidak mungkin tidak berpenghasilan. berdua. Itu nak mungkin tak kecukup deh. Ada kasus macam tu. Apa tuh Ustaz? Kasusnya nanti kan. Antum misalnya, santai. Antum misalnya kalau kuliah kan, kuliah S1 S2, babysitter tu biasanya tamatan mana? Mata SMA. Tamatan SMA. Dia tamat SMA. Ada juga sih, kalau Ustaz, misalkan dan- kalian dari segi pendidikan juga ada yang S1. Iya. Ya, tapi kebanyakan itu kan tamat SMA lah. Iya. Nah, tamat SMA orang tahu. Antum misalnya S1 S2 kan orang wanita karir kan, kejar pendidikan S1 S2. Terus antum mengasihi anak antum. Antum mengasihi anak antum untuk kepada orang yang hanya tamat SMA. Lalu antum sebagai wanita karir pergi ke yang lain. Maksud Ustaz tu, antum punya potensi yang besar untuk mendidik anak antum karena pendidikan antum tinggi, tapi antum kasih ke orang yang bukan siapa-siapa dan pendidikannya biasa saja. Gitu. Ustaz, tapi boleh bantah. Ayo. Di sini kan bukan berarti kita sebagai perempuan yang bekerja meninggalkan anak 24 jam. Yang pertama bisa juga freelance, Ustaz, yang dimana pekerjaannya hanya di rumah. Yang kedua bisa anaknya dibawa kemana saja bersama baby systemnya juga. Nah itu kan kita juga tetap bisa terpantau bagaimana anaknya berkembang, bagaimana anaknya berbicara, dan bagaimana anaknya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari sang ibu. Sedangkan sang ayah bagaimana Ustadz di saat ayahnya bekerja 24 jam atau lebih dan anaknya tidak ada sosok ayah di sana karena mencari uang untuk mencukupi. Bagaimana Ustadz? Ayo sama-sama di rumah kali. Ya Ustadz. Oke. Terus pembahasannya apa lagi? Kan anak itu juga butuh kasih sayang dari orang tua, apalagi dari ibu. Kalau Kan bisa ibunya juga. pergi lalu anaknya yang ngasih siapa? Kan Masa bisa dia harus dari baby sister gitu? Kan bisa kalau nggak freelance kan juga di rumah. Sekarang banyak konten kreator, iya nggak guys? Iya. Iya deh ya. Kan di sini bukan karena berkarir lalu meninggalkan kewajiban. Nah loh, kewajiban perempuan itu cuma 3 deh kalau nggak salah. Oh, Melahirkan, menyusui, membesarkan. Ada nggak bekerja? Tidak. Nah Ah, kan kan? karena itu dia berarti wanita tidak wajib mencuci piring, tidak wajib menyapu rumah, tidak wajib membersihkan kamar ataupun memasak untuk kalian. Tapi kami perempuan diajarkan sedari kecil untuk merawat, untuk membersihkan, untuk merapikan agar kedepannya kami bisa melayani sang suami dengan baik. Benar kan? Tapi Benar. perempuan itu tulus nggak? Tulus dong, kalau sebagai istri pasti dia tulus kan? Ustadz, setuju nggak Ustadz? Wanita tuh cuma 3 apa ya namanya? 3 kewajibannya. Ah, Melahirkan, menyusui, membesarkan. siang cek. Jangan. salah sah. Enggak, pendidikan utama orang tua, pendidikan utama anak itu kan memang orang tua. Bukan gitu maksudnya gini loh Ustadz. Selain dari itu, nih misal terlepas dari anak, Ah. menyapu, mencuci bukan berarti itu kerjaan full perempuan kan Ustadz? Enggak, terus? Nah itu yang kami bantah tadi Ustadz. Aceh. Kecil orang kau. Kecil orang kau mengah. Sudahlah Ustadz, Dami nak mau Enggak, ya kecil orang kau bah. Ya, tapi enggak saya sasih. Kecil orang kau mengah. kan dibilang wanita itu cuma di rumah saja Kecil orang kau. melayani suami. Untuk? Dami nggak setuju Oh, ya enggak Ustadz. setuju awak tu. Terus? Ya, Dami enggak setuju. Kenapa tidak Iya setuju? karena bukan berarti tugas istri cuma melayani suami untuk membersihkan rumah, membuat makanan dan lain sebagainya. Ah. Lelaki di mana kontribusinya di situ? Kalau hanya untuk mencari uang, bukannya perempuan juga bisa? Di situ sebenarnya permasalahan. Ketika tugas utama laki-laki itu memang sebagai pertama, tugas utama laki-laki itu pemimpin. Lalu tugas utama pemimpin itu dialah yang menyediakan semua kebutuhan istrinya. Ketika laki-laki kehilangan jati dirinya di sini, dia tidak bertanggungjawab, disitulah dia diinjak-injak oleh perempuan, oleh istrinya. Gitu. Dan terkadang permasalahan ketika isteri lebih banyak pemasukannya dari suami, ianya minta cerai. Maksudnya ianya merasa berkuasa dan perempuan kan banyak yang gugat cerai. Kenapa? Karena mereka merasa itu efek-efek negatifnya situ.
Mereka merasa ambo indahnya tanpa suami ambo bisa seorang. Ambo banyak mencari piti seorang seperti itu ya. kadang. Atau tulisnya mah. Iya, karena merasa suami itu hanya untuk cari piti, dan ini mengecek ambo bisa mencari piti seorang. Dan terkadang karena itu perempuan kan perceraian yang terjadi itu kan bukan karena laki-laki menceraikan kebanyakan kenapa? Padusi minta cerai. Kenapa kebanyakan perempuan sanggup minta cerai? Karena mereka sudah ini sudah punya kekuatan sendiri. Kalau ini tidak punya kekuatan, mungkin minta cerai. Tapi bagaimana yang suaminya KDRT? Ya, KDRT itu beda loh. KDRT itu laki-laki bejat nomor 5. Ada laki-laki yang memang harus diminta cerai kan. Minta cerai pertamanya nak sembahyang, tak tanggung jawab. Itu tak sembahyang, tak tanggung jawab. Tanggung jawab tu ketika antum sudah diberikan makanan, pakaian dan kebutuhan pokok. Itu sudah jalan kewajibannya. Tapi kalau antum minta tas Hermes itu tidak. Nah, makanya Nabi pun pernah pernah menceraikan isterinya. Ya itulah. Kenapa? Karena minta tambah piti lanjau. Baru tahu. Baru tahu Ustaz. Siapa itu Ustaz? Aisyah dan Hafsah. Damai Ustaz. Aisyah tak damai. Aisyah dan Hafsah. Hafsah yang mau Medina Hafsah Ustaz. Nah, Nah, jadi kan Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalian gimana, ada bantahan mengenai yang dibilang Ustaz tadi? Dong. Hey, Cai. Zar. Monggo di. Oke, tetap ditunggu. Tutup lagi. Yuk. Beko Nah, berhubung ini tidak ada isinya, Kosong anak. kita hanya berbicara 50% dan tertawa 50% dengan pembahasan yang tidak jelas. Tapi tidak apa-apa, kalian tonton saja untuk menambah viewers dan followers serta subscribers Madua Pesisir Selatan. Cun, lanjutkan Cun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel siapa nih? Madua Pesisir Selatan. Oke. Tutup Zar. Jangan send dulu. Assalamualaikum. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. See you next time.